Halo teman-teman, kembali lagi kita pada kesempatan ini akan mencoba membahas beberapa soal ya SKB CPNS 2024 untuk formasi penata kependudukan dan keluarga berencana, penyuluh lapangan, keluarga berencana dan petugas ya atau PKB. Nah, di sini kita mempunyai beberapa contoh soal. Saya mencoba mengambil 10 soal ya untuk video kali ini. Kita mulai saja untuk soal nomor 1. Ini nanti teman-teman bisa pause ya video ini untuk menjawab. Soal yang pertama, apa tujuan utama dari program keluarga berencana yang dikelola oleh BKKBN? Yang pertama A, meningkatkan jumlah penduduk. Yang B, menekan angka kelahiran untuk menyeimbangkan pertumbuhan penduduk. Yang C, meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi di seluruh lapisan masyarakat. Yang D, menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Atau yang E, meningkatkan jumlah pasangan yang memiliki anak lebih dari 3. Silahkan teman-teman pause video ini lalu dijawab. Oke, jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Menekan angka kelahiran untuk menyeimbangkan pertumbuhan penduduk. Oke ya. Lanjut, soal nomor 2. Apa peran BKKBN dalam pengendalian penduduk? Yang A, menyediakan layanan kesehatan gratis untuk seluruh masyarakat. Yang B, meningkatkan angka kelahiran di daerah perkotaan. Yang C, merumuskan kebijakan pengendalian penduduk dan penyuluhan tentang pentingnya keluarga berencana. Yang D, mengelola program kesehatan ibu dan anak. Atau yang E, mengatur jumlah anak dalam satu keluarga. Silahkan dijawab teman-teman. Oke, kita jawab. Jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Merumuskan kebijakan pengendalian penduduk dan penyuluhan tentang pentingnya keluarga berencana. Oke. Selanjutnya nomor 3. Salah satu manfaat dari program keluarga berencana adalah yang A, meningkatkan laju pertumbuhan penduduk. Yang B, meningkatkan angka kelahiran. Yang C, mengurangi beban ekonomi keluarga dan pemerintah. Yang D, mendorong setiap keluarga memiliki lebih dari 2 anak. Atau yang E, membatasi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan reproduksi. Silakan dijawab teman-teman. Oke ya, kita jawab ya. Jawabannya adalah yang C. Ya, mengurangi beban ekonomi keluarga dan pemerintah. Oke, lanjut soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan total fertility rate atau TFR dalam konteks demografi? Yang A, jumlah kelahiran yang terjadi di suatu wilayah per tahun. Yang B, jumlah total bayi yang lahir dalam satu keluarga. Yang C, rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa suburnya. D, jumlah wanita yang mengikuti program KB. Atau yang E, jumlah ibu yang melahirkan lebih dari 2 anak. Silahkan dijawab teman-teman. Mana yang merupakan jawaban yang benar, silahkan. Oke ya, kita jawab ya. Jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa suburnya. Oke. Lanjut nomor 5. Apa peran penting BKKBN dalam mengatasi pernikahan dini? Yang A, menyediakan akses terhadap alat kontrasepsi. Yang B, memberikan layanan kesehatan kepada ibu hamil.
Yang C, melakukan penyuluhan tentang dampak negatif pernikahan dini dan mendukung pendidikan reproduksi. Yang D, mengawasi pencatatan sipil pernikahan. Ataukah yang E, mengatur jumlah anak di dalam keluarga? Silakan teman-teman dijawab soal nomor 5. Oke ya, kita jawab ya teman-teman. Jawabannya adalah yang C, melakukan penyuluhan tentang dampak negatif pernikahan dini dan mendukung pendidikan reproduksi. Oke, soal nomor 6. Mengapa stunting menjadi perhatian utama dalam program BKKBN? Yang A, karena stunting hanya terjadi di kota besar. Yang B, stunting mempengaruhi kemampuan kognitif dan perkembangan fisik anak secara permanen. C, karena stunting hanya dialami oleh keluarga dengan anak banyak. D, stunting menyebabkan kenaikan angka kelahiran. Ataukah yang E, stunting hanya terjadi pada anak di atas usia 5 tahun? Silakan dijawab teman-teman. Kita jawab ya. Nomor 6. Nomor 6 jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Stunting mempengaruhi kemampuan kognitif dan perkembangan fisik anak secara permanen. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Bagaimana cara BKKBN mengurangi angka kematian ibu saat melahirkan? Yang A, meningkatkan akses ke layanan kesehatan reproduksi dan persalinan yang aman. Yang B, mengurangi jumlah rumah sakit di daerah pedesaan. Yang C, mendorong ibu untuk melahirkan lebih banyak anak. Yang D, mengurangi penggunaan alat kontrasepsi. Ataukah yang E, meningkatkan jumlah kehamilan pada usia remaja? Silakan dijawab teman-teman. Bisa di pause dulu video ini. Oke ya, kita jawab teman-teman. Jawabannya adalah yang A ya. Meningkatkan akses ke layanan kesehatan reproduksi dan persalinan yang aman. Oke, lanjut nomor 8. Apa dampak positif dari pengaturan jarak kelahiran terhadap kesehatan ibu? Yang A, meningkatkan risiko komplikasi kehamilan. Yang B, mengurangi risiko kesehatan bagi ibu dan bayi. Yang C, membatasi akses terhadap layanan kesehatan. Yang D, mengurangi jumlah anak yang dimiliki oleh ibu. Ataukah yang E, meningkatkan beban ekonomi keluarga? Silakan dijawab teman-teman. Oke ya, kita jawab. Jawabannya adalah yang ini ya, B ya teman-teman. Mengurangi risiko kesehatan bagi ibu dan bayi. Ya, oke. Selanjutnya nomor 9. Bagaimana BKKBN mendukung kesejahteraan keluarga? BKKBN mendukung kesejahteraan keluarga melalui program ketahanan keluarga. Yang A, mengurangi jumlah anggota keluarga. Yang B, mendorong keluarga untuk bekerja di luar negeri. Yang C, meningkatkan kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan keluarga. Yang D, mengurangi pendidikan bagi anggota keluarga. Yang E, mengatur jumlah anak di dalam keluarga. Silakan dijawab teman-teman. Oke, jawabannya yaitu yang ini ya, C ya teman-teman. Meningkatkan kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan keluarga. Oke, selanjutnya nomor 10. Apa tujuan dari program peningkatan peran serta masyarakat atau PPMK yang dijalankan oleh BKKBN? Yang A, meningkatkan angka kelahiran. Yang B, mendorong masyarakat untuk memiliki anak lebih banyak. Yang C, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program KB. Yang D, menurunkan angka atau jumlah alat kontrasepsi yang tersedia. Ataukah yang E, mengurangi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan? Silakan teman-teman dijawab. Oke, kita jawab ya. Jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program keluarga berencana.
Oke, saya kira itu ya 10 soal yang bisa saya sajikan pada kesempatan kali ini. Nantikan video-video saya berikutnya. Jangan lupa tetap semangat kita belajar ya teman-teman. Untuk SKB CPNS 2024. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.